Ket biyen rakyate panggah berjuang, Mbak, ya. Gengsimu tok lho sing gedhe, mangkane uripmu sulit, mbok arane sulit. Jajali sampean gelem urip Solo kaya biyen. Pasti bersyukur karo keadaanmu sing saiki yo. Biaya hidup iki murah, Mbak. Sing sulit iki gaya hidupmu kuwi lho sing larang yo. Waalaikumsalam guys. Di antara Pak Karno dan Pak Dirman adalah Pak Abdul Rosyid Baswedan. Beliau adalah kakek dari Pak Anies Baswedan. Mbak ingat janji Jokowi waktu mau jadi presiden 10 juta lapangan kerja, dolar jadi 10.000 rupiah, tidak impor beras, ekonomi meroket, buyback Indosat. Oke, tak jawab sitok-sitok ya Mas ya. 10 juta lapangan pekerjaan. Secara tidak langsung sudah terwujud Mas, walaupun belum 10 juta, tapi menurutku saiki mencari pekerjaan di Indonesia itu nggak susah. Yang susah itu apa? Yang susah karena maunya kerjaan ringan gaji tinggi. Kayak contohnya kayak saya ini, saya sudah kulino, sudah terbiasa gaji saya sekian juta rupiah. Kalau pulang ke Indonesia saya bisa cari kerja. Tapi saya surat laten duit cilik lah podo di Indonesia juga seperti itu. Kalau hari ini kamu nggak dapat kerja itu bukan karena nggak ada pekerjaan, tapi karena kamu malas dan tidak mau mencari pekerjaan. Terus yang kedua, apa meneh sing kedua, dolar jadi 10.000 rupiah ini kayaknya nggak mungkin ya, masih sangat sulit karena dolar meningkat itu juga nggak cuma berlaku di Indonesia, Taiwan juga. Nilai tukar uang Taiwan ke dolar Amerika juga setiap tahun itu tuh naik. Malaysia juga sama karena suami saya kerja di Malaysia. Korea juga sama, won atas Amerika semuanya naik ya Mbak, ya Mas ya, sulit ya. Jadi nenek Pak Jokowi ora iso mewujudkan sing kuwi tok ya aja mbok salahne teman-teman. Tidak impor beras iki untuk menstabilkan harga beras di lapangan. Ya saiki ning Indonesia juga lagi musim bencana, udan terus, banjir ngendi-ngendi. Ngerti opo ora sampean? Petani oke sing gagal panen kuwi. Sejene ngono ben menekan yang namanya mafia beras, mafia bulog, mafia beras iki ben ra semena-mena ning ngene rakyat. Ngapa lek ngarani barang langka harganya meroket tinggi, mencekik rakyat gak iso makan nasi, makan beras begitu Mas ya. Impor beras juga membangun kerjasama internasional dengan negara-negara tetangga. Jangan maunya ekspor terus tapi nggak mau diimpori, ya sulit dong. Mana mungkin itu begitu ya. Terus apa meneh? Ekonomi meroket. Indonesia adalah satu-satunya negara yang ekonominya naik 5,pirang% atau hampir menyentuh 6% peningkatan ekonomi di tengah isu resesi dunia. Sampe iki membaca berita apa sih? Iki sing menyiarkan memang bukan media Indonesia ya, media luar negeri menyiarkan sendiri. Malah luar negeri yang ceritain. Taiwan nih juga ada beritanya, katanya Indonesia ekonominya membaik ya dibandingkan negara-negara lain. Di tengah isu resesi, di tengah isu krisis global, Indonesia ekonominya meroket paling tinggi ya. Sampe ngerti ora artinya ekonomi meroket? Perputaran uang di Indonesia itu sangat seuser ini loh Mas yo, ngendi-ngendi iso lancar usahane. Bakul sawit iso diketekan ngendi-ngendi ya. Ngono kuwi Mas yo, online-onlinean ning Indonesia barang saiki kan yo wis merajalela. Ngono kuwi salah satu peningkatan ekonomi Mas. Kemenkus Mbak, saya pulang dari Taiwan sudah 3 tahun dan tahu banget kondisi Indonesia sekaligus merasakan gimana beratnya perjuangan rakyat kecil ke bawah. Ket biyen rakyate panggah berjuang Mbak ya. Gengsimu tok lho sing gedhe mangkane. Cocok. Arane sulit. Jajali sampean gelem urip Solo kaya biyen. Pasti bersyukur karo keadaanmu sing saiki. Wong tak delok ning VT-mu, omahmu ya apik, sampean yo duwe usaha, anakmu yo klambine pantes, bojomu sampean keluarga cemara lah. Kok iso ngomong kehidupane sulit. Wis jelas ning omahmu enek TV, HP-mu ya apik, klambimu yo gamis layak pakai. Mesti yo gawe kuota internet. Enek mesin cuci, masak yo gawe Magicom, serba listrik. Biaya hidup iki murah Mbak, sing sulit iki gaya hidupmu kuwi lho sing larang. Iya. Ngomong iki lho Mbok ya. Urip iki bersing bersyukur Mbak. Lek aku mah ngakoni aku ra iso. Ngene wis. Ya. Mbak ini cerdas banget ya, walaupun di luar negeri juga update berita-berita tentang Indonesia. Kebanyakan itu yang nyiarin malah berita-berita luar negeri ya, tentang kemajuan dan pesatnya Indonesia, ekonominya meroket itu malah luar negeri. Kemarin saya juga lihat video, yaitu channel YouTube-nya Vicky Naki teman-teman.
Kebetulan dia lagi di Eropa ketemu orang Mesir. Dia tanya, Anda tahu Indonesia? Apa yang mereka jawab? Ya, Indonesia adalah negara dengan ekonomi tinggi, dengan ekonomi yang meroket sangat tajam. Ya, sangat bangga teman-teman. Ya, kebanyakan dari kita itu memang kurang sekali bersyukur tentang apa yang terjadi di negara kita. Saya setuju dengan Mbak Ayu Taiwan ini, karena kita kurang bersyukur dan kita males. Ya, maunya kerjaan ringan tapi hasilnya besar. Kita males, gitu. Kalau malas-malas cocok aja ikut kadrun ya. Ya, ikut aja kadrun. Tetap mengeluh, jangan pernah semangat. Jangan pernah semangat, tetap mengeluh. Ya, kita harus bangga dengan negara kita, dengan kemajuan-kemajuan yang ada. Ya, setidaknya hari ini teman-teman, saya ya juga orang-orang lain, teman-teman saya, itu semuanya hidup dengan baik-baik saja. Tidak kekurangan suatu apapun. Makan juga tidak kesusahan. Coba bandingkan dengan negara lain teman-teman. Ya, di mana-mana ada konflik, ada perang saudara, tapi di negara kita sangat aman sekali. Jangan malas-malesan, maunya nuntut-nuntut saja, nuntut pemerintah, ya, nuntut rezim. Kau sendiri apa kontribusinya? Jangan suka mengeluh, berjuang. Ya, terus teman-teman, kita melihat juga Anies Baswedan hari ini juga masih pencalonan presidennya juga masih mengambang ya, karena ada tarik menarik di sana sangat luar biasa. Tapi anehnya teman-teman, buzzer ini ya, mereka mengatakan kita semua itu yang mendukung pemerintah ya, itu dikatakan buzzer. Walaupun sebenarnya nggak berbayar ya, kita rakyat kecil yang bangkit untuk menyuarakan ini semua seperti Mbak Taiwan tadi itu. Ya, tapi yang menjadi perhatian kita teman-teman, buzzer-buzzer Anies itu biasanya ngawur ya. Banyak postingan-postingan dicomot-comot kemudian dinarasikan itulah Anies, Anies, Anies. Ya, ini ada satu lagi teman-teman. Ya, kita lihat sama-sama. Waalaikumsalam guys. Di antara Pak Karno dan Pak Dirman adalah Pak Abdul Rosyid Baswedan. Beliau adalah kakek dari Pak Anies Baswedan. Merupakan seorang pejuang nasional, seorang mubalik, seorang sastrawan, dan seorang jurnalis. Beliau memberikan kontribusi yang luar biasa untuk kemerdekaan Indonesia. So guys, yang sering memberikan komentar negatif, bukan pribumi lah, Yaman lah, so look at this picture. Pakai akal sehat, kita semarakkan Indonesia gemilang di 2024 dengan akal sehat. Inilah teman-teman, narasi-narasi yang kacau teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita lihat itu 3 orang itu adalah ya, bukan kakeknya Anies Baswedan. Mereka asal comot saja ya. Kalau kita lihat di Wikipedia ya. Jadi berdasarkan penelusuran ya, Presiden Soekarno, Jenderal Sudirman dan ayah atau kakek dari Anies Baswedan ini nggak benar teman-teman. Faktanya pria dalam foto tersebut adalah Muhammad Yunus Khan. Ia merupakan salah satu anggota Indian Foreign Service dan Duta Besar India untuk Indonesia. Selain Indonesia, Muhammad Yunus juga pernah menjabat sebagai Duta Besar India untuk Turki, Indonesia, Irak, dan Spanyol. Adapun konteks dalam foto, mereka bertiga sedang mengunjungi Magelang pada 27 Agustus 1948. Foto pria yang tengah identik dengan seorang bernama Muhammad Yunus Khan. Ya, memang Muhammad Yunus ini beberapa kali mengunjungi Indonesia untuk tugas diplomatik. Ia pernah berkunjung ke Jombang, Jawa Timur pada 1947, serta kunjungan bersama Presiden Soekarno ke Wonosobo, Jawa Tengah pada 3 Maret 1948. Ya teman-teman, beberapa saat yang lalu juga dinarasikan bahwa itu adalah ayah dari Habib Rizik. Sekarang dinarasikan sebagai keluarga Anies Baswedan. Kalau mau bikin video atau bikin ngehoak itu dilihat-lihat dulu ya. Jangan asal comot-comot saja sehingga ini yang terjadi. Publik sudah cerdas, publik sudah pandai, sudah pintar. Jangan asal-asalan saja. Ya, kembali ke mbak-mbak yang tadi. Sangat benar, sangat cerdas sekali. Ya, kita harus jangan malas-malesan. Ya, harus berjuang. Kita sebenarnya kan bangsa pejuang ya.
Jangan dikit-dikit ngeluh, jangan dikit-dikit nyalain A, nyalain B, nyalain pemerintah. Ketahuan hidup kau kacau. Suka nyalain orang-orang lain kayak gitu. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas segala salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.